Hai anak-anak, kita akan memulai VOA kita hari ini. Ayo kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami kembali mendengarkan firman-Mu. Kami mohon berikan kami hikmat agar mengerti apa yang Tuhan firmankan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, tema kita hari ini adalah mengalah bukan berarti kalah. Nah kira-kira apa ya? Ayo kita saksikan bersama-sama. Aku senang, aku punya banyak mainan. Baby shark du 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 du, baby shark du 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 du, baby shark du 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 du, baby shark. Aku ikut main di sini. Gak mau ngalah. Loh, ngalah itu gak berarti rugi loh. Ya rugi, ngalah kok gak rugi, gak dapet apa-apa. Loh, gak rugi, sungguhan. Sungguhan kalau ngalah itu gak rugi. Sungguhan. Mana ada, makanya buat aku. Ada dong. Ngalah gak rugi itu ada ceritanya. Ada ceritanya di kita. Mau denger gak? Ada, sungguhan ada. Mau denger gak? Coba cerita loh, Oke. Nah, di Alkitab itu diceritakan. Nah, ceritanya adalah seorang bapak bernama Bapak Abraham. Kamu pasti pernah dengar ya Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham ini dipanggil Tuhan untuk pergi ke suatu tempat, yaitu di tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan Tuhan untuk Bapak Abraham. Nama tempatnya adalah Kanaan. Nah, waktu dia pergi, dia mengajak satu keponakannya bernama Lot. Nah, kemudian ketika mereka sampai di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, mereka nggak langsung punya rumah. Mereka hidupnya di sana masih berpindah-pindah. Mereka tinggal di dalam kemah, dan kalau mereka berpindah tempat, kemahnya dibongkar, terus pasang lagi di tempat yang baru. Nah, begitu kehidupan mereka. Tapi mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Mereka diberkati dengan banyak ternak dan domba yang mereka punya. Juga mereka diberkati dengan pekerja yang sangat banyak. Nah, ketika mereka sampai di suatu tempat, di suatu hari, pekerja-pekerja mereka itu membawa ternaknya untuk makan di padang rumput. Nah, waktu pekerjanya si Lot lagi ngasih makan dombanya, tiba-tiba pekerjanya si Abraham datang bawa dombanya juga. Lalu si pekerjanya Lot ini bilang, "Kalian jangan di sini, ini tempat kami. Kalian pergi sana cari tempat yang lain." Nah, akhirnya pekerjanya si Abraham diusir dengan kasar oleh pekerjanya si Lot. Nah, di kemudian hari, si pekerjanya Abraham juga lagi ngasih makan buat ternak mereka di tempat yang banyak rumputnya. Lalu si pekerjanya Lot datang juga mau bawa dombanya. Nah, si pekerjanya Abraham juga ngusir itu si pekerjanya Lot. Sama seperti waktu mereka diusir dengan kasar. Nah, begitulah mereka memperebutkan tempat yang bagus untuk ternak-ternaknya.
Nah, pada waktu itu si Abraham dengar tuh, pekerjanya Abraham sama pekerjanya Bapak Lot, mereka berantem. Nah, akhirnya Abraham mikir, kalau seperti itu terus, gimana nanti kata tetangga-tetangga ngelihat mereka? Padahal kan mereka bersaudara. Nah, akhirnya Bapak Abraham berpikir sesuatu. Bagaimana kalau mereka berpisah saja? Lalu dia memanggil si Lot. Lot, sini sebentar, mau ngomong. Lalu si Lotnya datang. Ketika si Lotnya datang, Abraham berkata kepada Lot, Lot, kita ini sudah punya banyak pekerja, sudah punya banyak ternak. Kalau kita terus bersama-sama, lihat saja tuh pekerjanya kita saling bertengkar satu dengan yang lain. Bagaimana kalau kamu berpisah saja dengan saya, biar aman, biar kita nggak saling bertengkar. Lalu kemudian si Lot bilang gini, terus gimana dong paman? Terus si Abraham bilang, terserah kamu mau memilih yang mana. Kalau kamu pergi ke sebelah kiri, saya akan ke sebelah kanan. Kalau kamu pergi ke sebelah kanan, saya akan ke sebelah kiri. Nah, si Lot mikir nih, bener juga ya, saya yang memilih duluan. Beruntung dong saya. Lalu kemudian si Lot mikir, mana ya tempat yang lebih bagus. Dia lihat sekelilingnya, dia lihat tuh ada tempat yang kayaknya pohon-pohonnya subur-subur, rumput-rumputnya banyak. Nah, lalu si Lot milih, ya udah paman, saya pilihnya yang sebelah sana aja. Di sana kayaknya bagus. Pasti kalau saya ke sana, pasti saya akan menjadi orang yang sukses, orang yang kaya. Lalu si Abraham ngapain? Dia bilang, ya udah nggak apa-apa, saya akan ke sebelah sana. Kalau kamu ke sebelah sana, saya ke sebelah sana. Nah, kenapa si Lot nggak memilih yang di tempat yang lain? Karena di tempat yang lain di situ gersang. Tapi si Abraham tetap mau mengalah. Dia memilih ke tempat yang kelihatannya gersang, nggak sesubur tempat yang dipilih oleh Lot. Nah, tapi apa yang terjadi di kemudian hari? Di kemudian hari, pada waktu mereka ketemu kembali, ternyata mereka saling cerita. Si Abraham tanya nih sama si Lot, Lot, gimana keadaanmu di sana? Nah, tahu nggak? Si Lot di tempat yang baru, yang dia pilih, yang dia pikir itu tempat yang bagus, ternyata di tempatnya itu banyak orang yang jahat. Di situ ada kota yang bernama Sodom dan Gomora, dan penduduknya begitu jahat. Nah, si Lotnya akhirnya tinggal di tengah-tengah orang-orang yang sangat jahat. Ternyata waktu dia memilih yang menurut dia bagus, ternyata itu justru merugikan dirinya sendiri. Tapi bagaimana dengan si Abraham? Ternyata si Abraham sekalipun dia mengalah, Tuhan tetap memberkati Abraham. Abraham diberkati dengan banyak harta oleh Tuhan, banyak ternak, sekalipun dia tinggal di tempat yang tadinya dipikir gak bagus. Nah, dari cerita ini kamu bisa melihat bahwa memilih sesuatu hal yang menurut kita bagus berdasarkan kepentingan diri sendiri belum tentu itu menguntungkan. Tetapi kalau kita memilih mengalah demi untuk kepentingan bersama, apalagi kepentingan orang lain, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Karena Tuhan berfirman di dalam Matius 5 ayat 5, Tuhan berfirman, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Artinya apa? Lemah lembut itu salah satunya adalah dengan mau mengalah. Nah, kalau kita mau mengalah, tidak mementingkan diri sendiri, Tuhan sendiri yang akan memberkati kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita mementingkan diri sendiri, kepengennya yang bagus buat saya saja, yang lainnya terserah mau rugi atau tidak, Tuhan tidak memberkati kita. Nah, kalian mau diberkati Tuhan atau enggak? Ayo, pilih yang mana? Mau mengalah atau mau mementingkan diri sendiri? Nah, sekarang gimana? Mau mengalah enggak? Ada enggak yang mau mengalah? Iya ya. Udah buat kamu, aku ngalah aja, aku mainan ini aja. Main yang mana? Aku sama ini aja deh, ini buat kamu. Kamu mau
bareng? Kita main. Oke, akan main. Gimana nih Kang Bos? Nah, anak-anak, mulai sekarang kamu harus belajar untuk mengalah ya. Karena mengalah itu adalah satu sikap lemah lembut seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk memiliki hati yang lemah lembut dengan bersedia mengalah ketika kami dihadapkan dengan pilihan dengan orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu di VWA berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.